nama saya Eci Novitasari dari Universitas Riau Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu aparatur sipil negara dan bagaimana sejarah aparatur sipil negara. Simak video berikut ini. Nah, yang pertama, apa itu ASN atau biasa disingkat dengan aparatur sipil negara? ASN adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, bagaimana sih sejarah aparatur sipil negara? Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa segenap pegawai dari bekas pemerintah tentara pendudukan Jepang dengan sendirinya menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia. Namun hal ini tidak sepenuhnya terrealisir karena selama revolusi fisik, pemerintah mengalami kesulitan menata administrasi kepegawaian, disebabkan oleh lembaga yang menangani administrasi kepegawaian belum terbentuk. Nah, pada awalnya kantor urusan pegawai atau KUP dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1948 tanggal 30 Mei yang berkedudukan di Yogyakarta. KUP khusus diperuntukkan menangani pegawai pemerintah RI, sedangkan pegawai yang mengabdi pada pemerintah Hindia Belanda dikelola oleh Jawatan Umum Urusan Pegawai yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 13 tahun 1948 selang beberapa hari setelah lahirnya KUP. Selanjutnya, aturan hukum yang berkaitan dengan pegawai negeri sudah ada sejak awal kemerdekaan untuk memudahkan pembahasan sejarah perkembangan aturan hukum yang mengatur pegawai negeri atau hukum kepegawaian. Maka dibuat 4 periode. Nah, yang pertama itu ada periode awal kemerdekaan Republik Indonesia pada saat awal kemerdekaan hukum kepegawaian belum terbentuk dan diatur dalam undang-undang, melainkan diatur dalam berbagai bentuk peraturan undang-undang. Nah, yang kedua, periode berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 dibentuk untuk menjamin kedudukan hukum pegawai negeri serta untuk dijadikan dasar untuk menyusun aparatur negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi nasional berdasarkan proklamasi. Nah, yang ketiga, periode berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Pada masa berlakunya undang-undang ini mulai diatur tentang pembinaan pegawai negeri. Salah satu sistem dalam pembinaan pegawai negeri dilakukan dengan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Nah, yang terakhir, periode berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99. Reformasi yang terjadi pada bulan Mei 98 telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam tata kehidupan, sistem politik, dan sistem pemerintahan negara. Berikut cuplikan berita permasalahan tentang aparatur sipil negara yang terjadi di Indonesia. Permasalahan hukum yang terjadi pada beberapa oknum ASN di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapat perhatian publik, termasuk dari salah satu pengamat sosial di Kota Tanjung Pinang yang menilai bahwa solusi atas permasalahan ini adalah proses rekrutmen oleh kepala daerah serta pembinaan yang intens bagi bawahannya. Pendapat ini dikemukakan oleh akademis yang juga pengamat sosial di Tanjung Pinang, Robi Patria. Ia menyebutkan bahwa permasalahan yang menimpa para oknum ASN ini sebenarnya merupakan pekerjaan rumah bagi kepala daerah yang seharusnya berhati-hati dalam proses rekrutmen. Selain itu, pembinaan karakter atau rohani para ASN juga harus diperhatikan oleh pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga kualitas karakter para ASN dalam melayani masyarakat. Ya, pertama tentu proses rekrutmennya ya. Mereka direkrut dengan proses yang baik, yang transparan. Kemudian setelah direkrut mereka akan tentunya dilatih, diberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian terus dibina. Setelah dibina baru mereka bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Saya kira proses-proses ini sebenarnya sudah dilalui oleh oknum tersebut. Apalagi dia sudah lama menjadi ASN. Dan ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah pemerintah daerah sudah terus melakukan pembinaan rohani maupun psikologi terhadap aparatur mereka. Karena seharusnya kalau norma kan tidak boleh terjadi hal-hal yang memalukan seperti ini. Diketahui beberapa waktu lalu, publik dikejutkan 3 kasus sekaligus yang melibatkan oknum ASN di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Antara lain, kasus penipuan oleh oknum mantan lurah, kasus pencabulan oleh oknum lurah,
dan kasus narkoba yang dilakukan oleh oknum ASN Satpol PP di Tanjung Pinang. Rangkaian permasalahan ini seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi ASN lainnya agar dapat lebih berhati-hati bertindak serta menjaga kehormatan profesinya sebagai abdi negara yang sejatinya mengayomi dan melayani masyarakat. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan. Jadi, berdasarkan sejarah Indonesia khususnya pada era Orde Baru, terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya berupa pola pikir pemerintah dalam struktur pemerintahan, di mana titik berat kekuasaan berada pada tangan penguasa birokrasi, pemerintah yang mengakibatkan rakyat sebagai unsur utama, demokrasi yang tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal. Kekuasaan ini disalahgunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas. Nah, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya. Tentu di samping peringkat kompetensi dan kualifikasi diri, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian menjadi dampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah karena sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN. Baiklah, jadi kesimpulannya, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia mempunyai tujuan negara sebagaimana tersurat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan perdamaian dunia. Tujuan negara tersebut dapat tercapai melalui pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara melalui pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan sarana-sarana tertentu. Sarana itu dapat berupa manusia, sarana yang berbentuk benda seperti benda bergerak, benda tetap, dan modal atau uang. Hubungan hukum antara negara dengan saran yang berbentuk manusia itu bisa menimbulkan kaidah hukum kepegawaian. Sekian video dari saya. Thank you for watching.